apresiasi tertinggi layak diberikan kepada petugas medis yang berhadapan langsung dengan virus novel corona ini. Pemirsa, 237 peserta observasi hari ini dipulangkan dan akan dikembalikan ke daerah asal mereka masing-masing. Lalu seberapa penting sebenarnya pendampingan psikolog untuk para WNI ini, terutama setelah mereka berada di rumah dan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat serta mempersiapkan mereka kembali apabila mereka harus berangkat ke Wuhan untuk menuntut ilmu. Kita akan membahasnya bersama seorang psikolog dari Universitas Atmajaya, Ibu Yohana Ratrin Hestianti. Ibu Yohana, selamat malam. Selamat malam. Ibu Yohana, saya ingin memulai dari skop yang terkecil terlebih dahulu, yakni lingkungan keluarga. Baik. Ada kemungkinan pasti nanti ketika keluarga inti ataupun extended family menyambut para WNI ini datang ke rumah, ada kekhawatiran sudah terbebas sepenuhnya belum ya, begitu. Di lingkungan keluarga apa yang seharusnya mereka lakukan untuk menguatkan mental dari para WNI yang baru saja dipulangkan dari Natuna, Bu? Oke, baik. Pertama-tama saya turut bersyukur bahwa sudah ada berita dari Menkes dan juga dari petugas kesehatan di sana bahwa WNI yang menjalani observasi telah dinyatakan sehat. Artinya sebagai pihak-pihak yang menangani para WNI ini, mereka adalah pihak yang sangat kompeten dan kita percaya bahwa mereka memang benar-benar sehat. Jadi yang pertama dari keluarga ucapan syukur, lega, saya juga ikut lega, namun juga bahwa bagaimana kita memberikan support kepada keluarga yang telah pulang ini. Nah, memang kita menyadari bahwa situasi yang dialami oleh keluarga maupun juga beberapa warga yang diobservasi ini awalnya pasti tegang. Ya, pasti tegang. Mereka menunggu diagnosis, mungkin juga capek untuk mengetahui apakah ini bisa dinyatakan sehat atau tidak. Tapi begitu sekarang sudah dinyatakan sehat, maka langkah pertama adalah memberikan dukungan sepenuhnya dan percaya diri bahwa keluarga saya sehat. Itu menjadi bagian yang sangat penting karena disitulah support pertama dari keluarga. Dukungan seperti apa yang bisa disalurkan keluarga kepada entah anak ataupun warga yang kemudian baru saja kembali ini? Pertama-tama sebenarnya ketika kita mengetahui bahwa semua sudah sehat, maka beri kesempatan kepada mereka yang baru pulang ini untuk beradaptasi. Beradaptasi artinya apa yang membuat mereka nyaman, apa yang membuat mereka merasa rileks dan juga hidup normal. Karena mereka sangat membutuhkan bahwa keluarga menganggap mereka sudah baik dan memang bisa hidup berinteraksi seperti biasa dengan orang lain. Jadi kesempatan untuk bisa beraktivitas secara normal, kemudian juga kesempatan untuk didengar karena kan mereka pasti punya banyak sekali kisah ya. Betul. Selama proses belum stresnya, ini. Iya, kan, belum Bu? stresnya. Nah, memberi kesempatan mereka untuk bercerita, kemudian kita memberikan dukungan, merasakan juga betapa stres tersebut terjadi, begitu ya. Dan kemudian tanpa memberikan judgement atau juga informasi-informasi yang mungkin semakin menimbulkan panik ya, tapi berikan kesempatan untuk bercerita, mengeluarkan apa yang mereka rasakan. Ini kalau untuk keluarga, Bu. Kalau untuk warga, misalnya tetangga, gitu. Nah, kadang-kadang ini yang kita khawatirkan kan. Saya kemarin sempat ngobrol dengan salah satu orang tua begitu yang saya agak khawatir justru malah tetangga nanti sikapnya seperti apa. Sebagai warga, sikap kita harusnya seperti apa, Bu? Nah, ini yang menarik. Jadi sekarang ini kita sadari begitu banyak berita-berita yang tak bertanggung jawab itu yang menimbulkan kekhawatiran. Betul. Jadi sangat besar kemungkinan masyarakat atau warga sekitar juga mempertanyakan apakah ini benar-benar sehat, apakah dia sudah benar-benar bukan pembawa virus, gitu ya. Nah, stigma atau cap atau label itu sebaiknya dihindari. Ketika pihak otoritas sudah menyatakan bahwa mereka sehat, maka benar-benar hindari kita memberikan pikiran-pikiran negatif kita ataupun cap atau stigma bahwa waduh jangan-jangan ini pembawa virus nih gitu. Karena stigma itu seringkali justru membuat kita menjadi sangat down gitu ya.
Maka kemudian tadi kita bisa berempati pada mereka bahwa mereka mengalami perjalanan yang sulit dan kita juga bisa turut bersyukur bahwa akhirnya mereka dinyatakan sehat sehingga berikan penguatan, kemudian datang berinteraksi aja seperti layaknya sebelumnya gitu ya dengan warga pada umumnya. Tapi menurut Bu Yohana, apa yang bisa kemudian kita sebagai warga lakukan agar misalnya kita sudah tertanam satu stigma bahwa virus ini mengerikan, bahwa kemudian yang meninggal juga sekarang sudah 1.000 orang. Cara untuk kita menghilangkan stigma itu bahwa mereka, ya menurut WHO, menurut pemerintah Indonesia memang sudah benar-benar terbebas begitu. Bagaimana cara menghilangkan stigma itu di pikiran kita, Bu? Iya, memang yang merusak itu adalah pikiran negatif. Apa yang kadang-kadang ingin kita persepsikan itu kan mengarah pada apa yang kemudian kita yakini. Ya. Nah, maka kalau memang kita ragu-ragu, cari informasi yang sejelas-jelasnya. Sebenarnya bagaimana perkembangbiakan atau bagaimana penularan atau masa bagaimana inkubasi misalnya. Iya. Dan ketika Menkes sudah menyatakan ini sudah sesuai dengan standar WHO. 14 hari observasi dan dinyatakan sehat. Artinya kita sebagai warga pun juga punya tanggung jawab untuk kita mengecek faktanya, Benar mencari sekali. informasi Benar. agar kita tidak didikte oleh stigma yang kita buat sendiri. Iya, dan juga informasi-informasi yang seringkali menyesatkan. Karena sekarang ini kan begitu banyak bertebaran di mana-mana informasi yang membuat kita cemas, panik, dan membuat kita jadi semacam paranoid gitu ya, bahwa jangan-jangan perilaku-perilaku membeli, menimbun persediaan makan misalnya dan menaikkan harga masker itu juga kan hal-hal yang sebenarnya sebuah cerminan ya, apa sih sebenarnya mengapa sedemikian panik dan takut. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, Bu. Nanti saya akan tanyakan bagaimana kemudian seharusnya keluarga mendukung ini mengisi hari-hari nanti. Sebelum mereka misalnya memutuskan next step-nya. Ada yang ingin kembali ke Wuhan setelah virus ini selesai. Ada yang mereka ingin melanjutkan studi di Indonesia saja. Nanti apa yang harus keluarga bantu untuk persiapkan. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan psikolog Universitas Atmajaya, Ibu Yohana Ratrin Hestianti. Ibu Yohana, lantas apa yang bisa dilakukan oleh keluarga sebelum mempersiapkan next step-nya itu? Tapi apabila ada kemudian tetangga ataupun orang lain yang memberikan stigma atau berbicara sesuatu yang negatif, dukungan seperti apa yang bisa diberikan keluarga kepada para WNI yang baru saja kembali ini, Bu? Iya. Pertama-tama ya, kalau sebelumnya keluarga sempat mendengar ada berita-berita miring gitu ya terkait dengan keluarganya yang dari Wuhan ini, memang pada masa-masa awal ini sebaiknya itu agak difilter gitu ya, jangan langsung karena kan teman-teman ini perlu beradaptasi. Jangan langsung disampaikan maksudnya. Iya, Okay. supaya artinya beri kesempatan kepada teman-teman ini untuk menikmati dulu, rilis dulu tensionnya, relax dulu gitu ya. Tetapi memang kita sendiri mempunyai prinsip bahwa siapapun yang telah melewati masa sulit ini dan bisa bertahan, sebenarnya punya potensi ketangguhan. Mereka sendiri warga yang tangguh begitu ya. Sehingga justru bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi-potensi mereka sehingga mereka pun dengan peristiwa ini bisa memberikan dampak ataupun bisa semakin memberikan sinyal positif gitu ya kepada masyarakat. Karena kalau misalnya kita sadari stigma itu biasanya akan membuat orang jadi down. Tetapi kita bisa loh menangkal stigma dengan jadi kita sebagai sendiri, keluarga harus tahan dulu, jangan disampaikan dulu. Iya, awalnya ya, artinya supaya kemudian tidak mengkeret ya. Karena kan ini juga kita tidak tahu, masing-masing orang punya prosesnya masing-masing. Okay. Ada yang sudah sangat siap mendengar itu, ada yang mungkin masih perlu waktu gitu ya. Sehingga kita sendiri sebagai keluarga juga perlu aware tentang hal ini. Bu Yohana, lantas bagaimana kemudian keluarga membantu mempersiapkan mereka untuk melanjutkan next step-nya? Mungkin ingin kembali ke Wuhan. Nah, karena situasinya saat ini sebenarnya juga masih uncertain ya. Artinya Betul, kita sangat menunggu bagaimana respons dari pemerintah di sana sendiri juga terkait dengan clearance yang ada. Yang saya dengar bahwa
mereka sendiri juga memberikan support bahwa kalau misalnya sekarang perkuliahan sudah dimulai, ya mereka akan lakukan itu secara online. Dan memang sebanyak mungkin teman-teman ini bisa beraktivitas kembali, kemudian beraktivitas, artinya beraktivitas ini secara layaknya normalnya warga masyarakat ya. Artinya kalau dia memang pelajar, bagaimana dia bisa terhubung pada aktivitas-aktivitas belajar. Baik. Entah itu kalau misalnya mereka memfasilitasi online oke, tetapi kalau tidak berarti mungkin bisa pergi ke perpustakaan atau ke wilayah-wilayah di mana mereka sendiri merasa ilmu mereka terus tidak stuck gitu ya. Atau tidak luntur gitu ya. Terakhir Bu Yohana, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat sekali lagi terkait dengan kepulangan para WNI ini? Masyarakat sangat penting untuk menghindari pemberian stigma. Itu sudah benar-benar kita mesti belajar banyak untuk tidak mudah memberikan judgement negatif, tetapi justru dengan situasi seperti ini kita ikut bersyukur dan memberikan apresiasi positif gitu ya kepada para pejuang ini yang sudah bisa bertahan dan kemudian memang benar-benar dinyatakan sehat. Dan yang kedua, masyarakat sendiri tetap perlu menjaga daya tahan tubuh. Artinya kita mengetahui situasi yang ada, tetapi kita juga tidak sangat panik. Tetapi secara rasional kita mempersiapkan diri. Bagaimana kita juga dalam lingkungan keluarga memberikan perhatian untuk saling menjaga dengan berbagai macam teknik yang sebenarnya sudah cukup banyak gitu ya dilakukan. Dan kita juga artinya melakukan yang terbaik untuk apa yang bisa kita lakukan untuk kesehatan kita. Juga biasanya nih mengurangi level stres ya. Kalau kita aware bahwa stres itu biasanya menurunkan daya tahan tubuh, maka bagaimana kita juga tetap aware bahwa kita sekarang ini berada pada posisi mana sih, gitu ya. Artinya aware terus dan juga menjaga tingkat stres kita ya Bu, karena itu berkaitan dengan daya tahan tubuh. Terima kasih psikolog dari Universitas Atmajaya Jakarta Ibu Yohana Ratrin Hestianti atas waktunya di Prime Time News. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini.